Pada hari kedua pelaksanaan acara Belitung Expo 2021 yang diselenggarakan di Pantai Tanjung Pendam, masih saja menjadi salah satu kunjungan primadona kalangan masyarakat Belitung. Sejauh ini antusias kalangan masyarakat Belitung cukup tinggi dalam menyambut kegiatan Belitung Expo 2021, meskipun pada masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat masyarakat Belitung untuk tetap berkunjung ke Belitung Expo. Dan tentunya peran aktif pihak Dinas KUKM PPK selaku panitia senantiasa selalu menerapkan protokol kesehatan. Sejauh ini berdasarkan hasil pemantauan redaksi TV online Belitung Televisi Berita di areal Belitung Expo 2021, selama pelaksanaan kegiatan Belitung Expo di kawasan Pantai Tanjung Pendam, senantiasa dilakukan penyemprotan cairan disinfektan dilakukan oleh BPBD Belitung untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Sebelum pembukaan H-1 Belitung Expo, BPBD Belitung melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut. Pagi ini dan rencana tiap hari sebelum operasional Belitung Expo 2021, mulai dari jam 1 sampai dengan jam 9 malam, dilakukan sterilisasi penyemprotan disinfektan oleh BPBD Belitung. Kami berharap ke pemerintah dukung UMKM dan berdayakan perempuan sebagai penggerak ekonomi kreatif dan inovatif di Pulau Belitung. Harapan kami selaku IWAPI adalah Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, berharap event-event seperti ini harus dilakukan, ya, yang mana kami sebagai perempuan yang harus diberdayakan, ya, untuk menunjang dan mensupport daripada pemerintah dalam di dalam menggerakkan ekonomi UMKM yang ada di Pulau Belitung. Sejauh ini kan pihak pemerintah daerah hanya menyelenggarakan hal-hal seperti ini setahun sekali, ya. Nah, apakah ada pemikiran-pemikiran baru dari pihak IWAPI khususnya untuk pemerintah daerah? Gimana? Sepertinya perlu, ya, untuk 1 tahun itu bisa per event-event, misalkan ada ada event-event yang berkenaan dengan pemerintah daerah Belitung, misalnya kebudayaan kita. Nah, kita bisa pameran-pameran tentang budaya-budaya Belitung lah, ya, yang perlu diekspos ke permukaan, bukan hanya kuliner saja, tetapi budayanya yang paling terpenting. Saya lihat di Belitung ini yang masih lemahnya itu adalah budaya, yang mana budayanya tidak diangkat, padahal sangat banyak budayanya. Sedangkan kuliner sudah berlebihan, tidak sesuai lagi dengan penduduk yang ada di Belitung. Oke, di masa pandemi COVID seperti ini, apakah ada kendala dari pihak IWAPI sendiri selaku peserta? Sebenarnya kendalanya itu dari kita, ya, tetap ada, ya, yang mana di zaman UMKM ini, di mana kita mengangkat usaha mikro kecil menengah itu dari terlalu banyaknya UMKM, sehingga penjualan ataupun pendapatan itu rata-rata sama, ya, rata-rata sama. Yang mungkin orang pengen membuat dirinya mengaku yang paling tertinggi, misalnya nilai ekonominya itu udah nggak bisa lagi karena sudah penduduknya sedikit, UMKM-nya udah berlebihan. Sejauh ini mungkin ada pemikiran dari pihak IWAPI agar penjualan omsetnya bisa naik, seperti apa? Omset bisa naik, ya harus memang pemerintah harus banyak mengadakan event-event, ya, di dalam, walaupun memang kita harus menjaga
prokes ya, prokes. Nah itu tetap harus kita jaga. Tapi tanpa event-event untuk saat ini kayaknya berat ya. Sayangnya pemerintah tidak mengikutsertakan budaya, yang mana untuk mengangkat budaya untuk menunjang pariwisata untuk saat ini. Kita di sini HJKT, Hari Jadi Kota Tanjung Pandan. Tetapi saya lihat ini hanya lokal, yang berdatangan ini hanya lokal. Ya, untuk wisatawan itu nggak ada sama sekali. Seperti tidak diajak, jadi tidak untuk hadir. Sayang sekali. Nah, ini kita tidak mengerti ya, tidak sampai sejauh mana dalam hal ini ya dalam untuk merealisasikan pesan sejauh mana undangan-undangan yang dari luar itu ngajak ke daerah. Mungkin saya tambahkan ya. Ini jadi sekarang kalau pameran ini orang awam taunya jajan, cuman pengen kuliner aja, bukan untuk suatu event yang memang benar yang dikatakan budaya yang tadi yang diangkat, tapi lebih itunya ke kulinernya. Jadi bukan mengangkat budayanya, mungkin daerah Balong apa gitu kan, atau daerah mana gitu, tapi lebih mengangkat ke kulinernya. Ya mungkin saat ini sih memang di saat pandemi lebih ke kuliner yang orang cari setiap hari, karena daya beli masyarakat juga menurun sejak corona. Jadi cuman ya istilahnya jajan lewat beli yang murah-murah gitu aja. Jadi jualan lah kayak di pasar jadi. Sehingga yang membuat mungkin masyarakat itu menganggap cuman gitu-gitu aja. Gitu. Tidak ada tampilan yang berbeda ya. Nah budaya padanya dari Membalong, dari Sejuk dan Badau. Nah apa tampilan kerjasamanya dengan pihak kecamatan yang harus ditampilkan pada saat event-event seperti ini. Gitu. Terus kurang ini promosinya ya, biasanya kan ke medsosnya itu kurang saya lihat promosinya. Nanti gerakan budaya apa nih yang akan ditampilkan, otomatis kan masyarakat antusias untuk nonton. Sama juga seperti ada artis datang ke Belitung, si A yang datang pasti banyak yang hadir, lebih tertarik. Oke, cukup. Kami dari UAPI, kami mendukung apapun yang diadakan UMKM maupun pariwisata, misalnya pariwisatanya juga apa, kami siap dari UAPI mendukung sepenuhnya. Kami akan mensupport segala apapun yang diadakan di UAPI, tetap akan ikut mensupport. Dan kita doakan bersama-sama semoga sukses pariwisatanya, sukses UKM-nya, sukses juga UAPI-nya. Oke. Kami dari IWAPI Kabupaten Belitung mengucapkan selamat Hari Jadi Kota Tanjung Pandan yang ke-183 tahun 2021. Mari kita bangkitkan kembali sektor ekonomi dan UMKM dan pariwisata pasca pandemi COVID-19 di Pulau Belitung. Suhardi Putra. Sejauh ini kan sudah 2 hari nih dibuka Belitung Expo. Kalau menurut siapa Putra selaku pengunjung seperti apa kegiatannya? Kita berjalan dengan lancar. Yang penting kita selalu menggunakan protokol kesehatan, selalu menjaga jarak, dan selalu ketika makan kita harus terutama mencuci tangan, menjaga jarak, jangan terlalu dekat sama, walaupun kita harus mengikuti protokol yang ada di Belitung ini. Sejauh ini menurut pengamatan Putra selaku pengunjung, kendala-kendala yang dihadapi untuk kunjungan seperti ini apa? Untuk sejauh ini, alhamdulillah untuk pada pedagang-pedagangnya selalu mengikuti protokol semua. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kalau harapan Putra seperti apa? Ya dari hari pertama, hari berikutnya, hari ke depan maunya seperti ini, tetap menjaga kesehatan yang diadakan protokol pemerintah Belitung ini. Ya. Siapa? Namanya siapa? Kaisa. Asya. Ya. Sore-sore ini sengaja datang ke Expo. Ya. Ya. Ini hari keberapa datang ke Expo? Baru pertama kali. Ya.
Cari makanan ya. Nah, sejauh ini kan ada kegiatan expo. Kalau menurut adik-adik, dengan ada kegiatan seperti ini, bagaimana? Sekarang kan ada kegiatan expo. Ya, dengan ada kegiatan seperti ini, kalau menurut adik-adik seperti apa? Dengan adanya pembicaraan, dengan acara sebenarnya sih untuk keadaan yang biasa ini hal yang positif. Cuman kalau untuk sekarang waktu virus corona sedang memuncak, saya sih agak kurang menarik gitu, agak kurang baik dilakukan hal-hal seperti ini gitu. Oh, gitu. Ya positifnya ada juga. Ya, di masa COVID seperti ini, kalau menurut adik-adik gimana nih dengan ada kegiatan ini? Patuhi protokol kesehatan aja normal. Oh, gitu. Oke, makasih ya. Pak Darlan. Pak Marwan ini salah satu peserta. Darlan, pengrajin keramik. Mitra nih. Pak, Pengrajin yang keramik dari Desa Bagitam. oke. Pak, sejauh ini kan ini dari pihak Perindakop telah membuka pada hari kedua nih ya, Ya. Expo 2021. Kalau Bapak menyikapi adanya kegiatan seperti ini seperti apa, Pak? Oh, kalau kami dari segi pengrajin itu sangat terbantu sekali, Pak. Karena ini untuk mempromosikan hasil karya kami supaya lihat orang banyak. Oke. Bisa dipromosikan nanti keluar, orang bisa lihat. Harapan ke depan apa? Harapan ke depan dengan nanti bangkit lagi pariwisata ini, pengunjung-pengunjung bisa hadir ke Pulau Kute ini, jadi akan membeli produk kami. Selama ini tuh sebelum pandemi lumayan Pak, yang hadir ke workshop kami di Bagitam. Sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi di masa pandemi seperti ini? Kalau kendala ini memang kita tergantung dengan tamu, produk kita tergantung dengan tamu. Karena memang untuk souvenir untuk orang-orang luar gitu ya. Oke, harapan Pak? Jadi harapan ke depan mudah-mudahan pemerintah sampai hari ini pun masih tetap mensupport, membantu dari segi fasilitas segala macam. Jadi kita sangat terbantu. Jadi harapannya ke depan mudah-mudahan situasi ini membaik lebih cepat. Oke.